إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله بارك الله فيكم. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan yang mubarakah ini, walhamdulillah, kedatangan kita di tempat ini kedua kalinya semenjak terakhir kita datang di tahun 2024 di bulan 9 ya. Alhamdulillah, dari satu kenikmatan, satu kesyukuran, kita kembali bisa berjumpa di masjid yang mubarakah ini dengan kegiatan kajian dan taklim. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kajian kita di subuh hari ini adalah pembahasan al-jannatu wan nar aqrabu min syirakin na'al, yaitu surga dan neraka lebih dekat dibandingkan urat leher kalian. Hal ini diambil dari hadis Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Al-jannatu aqrabu min syiraki na'lih wan naru mithlu dhalik. Kata Nabi SAW, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sandalnya. Wan naru mithlu dhalik, dan neraka semisal dengan hal itu. Dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, Nabi SAW mengabarkan bahwasanya surga itu dekat kepada seorang hamba, dan neraka juga dekat kepada salah seorang di antara hamba. Saking dekatnya, Nabi menggambarkan surga itu dan neraka seperti tali sendal di antara kalian, sangat dekat. Karena itu kita dapatkan sangat banyak dalil di dalam Al-Quran dan hadis di mana ada satu amalan yang manusia tidak menganggapnya. Ternyata satu amalan itu mengantarkan dia ke dalam surga. Di sisi lain, Nabi SAW menyebutkan ada satu amalan yang ringan, amalan yang remeh, dianggap enteng oleh kebanyakan orang.
ternyata dengan sebab amalan itu dia diazab dalam kuburnya dan dia disiksa di neraka. Artinya surga dan neraka itu dekat. Surga dan neraka itu dekat. Maka Nabi SAW mengabarkan dalam hadis ini bahwasannya neraka itu adalah sesuatu yang dekat kepada seorang hamba jika hamba itu bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana surga itu dekat apabila seorang hamba itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil faedah dari hadis ini, janganlah seorang hamba itu meremehkan yang namanya ketaatan, meremehkan yang namanya kebaikan. Karena boleh jadi satu kebaikan yang sangat kecil dalam anggapan manusia, ternyata amalan yang kecil itu mengantarkan dia kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Kadang ada satu amalan yang kecil menjadi sebab yang tidak disangka oleh pelakunya mengantarkan dia ke dalam surga. Mengantarkan dia ke dalam surga. Maka seorang mukmin tidak tahu dari kebaikan mana yang mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Dalam hadis riwayat Muslim, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan dari yang namanya kebaikan meskipun sedikit. Walau an talqa akhaka biwajhin talib, meskipun kalian berjumpa dengan saudara kalian dengan wajah yang tersenyum. Seorang muslim, Masya Allah, apalagi dia adalah seorang yang mengenali sunnah, bertemu menyampaikan salam, kemudian berjabat tangan, kemudian menampakkan senyuman, itu semua adalah pahala yang luar biasa bagi dia. Dalam satu hadis disebutkan bahwa seorang muslim apabila keduanya berjumpa, saling memberikan salam dan berjabatan tangan, maka itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana dedaunan akan gugur dari pepohonan. Dan itu tidaklah gampang kecuali bagi siapa yang Allah Ta'ala mudahkan. Dan Nabi SAW juga menyebutkan, inna syajaratan kanat tu'dil muslimin. Dulu ada sebuah pohon mengganggu kaum muslimin di jalan mereka. Lalu datanglah seorang lelaki, faqata'aha, dia memotong pohon tersebut karena mengganggu kaum muslimin yang jalan. Fadakhala al-jannah, dengan sebab itu dia masuk surga. Di dalam hadis yang lain, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku telah melihat ada orang yang mondar-mandir dalam surga, kata Nabi. Dia masuk surga berbolak-balik mendapatkan nikmat. Mondar-mandir di dalam surga mendapatkan nikmat. Apa amalannya? Fi syajaratin qata'aha fi tariq fi dhahri tariq. Dia menyingkirkan gangguan dari jalan, pohon, ranting, batu yang mengganggu kaum muslimin di jalan, dia singkirkan. Kana tu'dhin nas, yang di mana gangguan itu memberikan gangguan kepada kaum muslimin, bahkan kepada manusia. Dia singkirkan, maka dia pun berada dalam surga, berbolak-balik, mondar-mandir mendapatkan nikmat. Seorang hamba ketika dia menyingkirkan batu dari jalan, dia tidak menyangka itu akan mengantarkan dia dalam surga. Dia tidak menyangka. Ketika dia menyingkirkan gangguan dari jalan, dia tidak menyangka itu akan mengantarkan dia dalam surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udibat imra'atun fi hirrah." Ada seorang perempuan yang disiksa karena seekor kucing. Ya. Sajanataha hatta matat. Dia kurung kucing tersebut sampai kucing itu meninggal, mati. Padahal fiha an-nar, maka perempuan itu masuk dalam neraka. Dia tidak memberikan makan, tidak pula dia memberikan minum karena dia menahannya, kata Rasulullah. Wala hiya taraktaha, tidak pula dia membiarkan kucing tersebut untuk makan serangga-serangga. Akhirnya kucing itu mati. Gara-gara kucing dia masuk neraka. Yang semisal hadis ini, ma'asyar muslimin, sangat banyak sekali. Menunjukkan bahwa
seorang hamba jangan dia meremehkan yang namanya kebaikan, jangan dia menggampangkan yang namanya dosa. Karena boleh jadi satu dosa itu akan mengantarkan dia kepada murka Allah, dan kadang pula maksiat itu menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Dari hadis ini pula kita dapat mengambil faedah bahwa seorang yang beramal amalan salih, maka surga itu dekat kepada dia. Siapa yang beramal amalan maksiat, maka neraka dekat kepada dia. Dan Nabi SAW memberikan contoh syiratul na'al, memberikan contoh dengan tali sandal. Kenapa? Lianna sababa husulis thawabi wal iqab, karena sebab seorang hamba mendapatkan pahala dan mendapatkan azab adalah usaha hamba itu sendiri. Digambarkan seperti tali sandalnya, seakan-akan dialah yang berusaha untuk berjalan mendapatkan pahala, dan dialah yang berusaha untuk mendapatkan dosa dan hukuman, mendapatkan azab. Karena itulah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata bahwa di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya terdapat targhiban wa tarhib. Terdapat dorongan dan semangat untuk beramal salih, karena kita tidak tahu dari arah mana kita mendapatkan kebaikan. Dan sebagai peringatan tentang amalan yang maksiat, amalan buruk. Ya, amalan yang buruk. Dan Nabi SAW menggambarkan bahwasannya surga itu dan neraka lebih dekat dibandingkan tali sandal kalian. Karena manusia kadang dia berucap dengan satu kalimat, ternyata kalimat itu mengantarkan dia ke dalam surga, dan kadang satu kalimat bisa mengantarkan seorang hamba di dalam surga, di dalam neraka. Ya, satu potong kalimat dia tidak menyangkanya. Datang dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Sungguh ada seorang hamba, dia mengucapkan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, tidak pernah terbetik dalam benaknya. Kalimat itu yang nanti ternyata yarfa'uhu Allahu biha darajat, Allah taala mengangkat derajat di dalam surga. Satu kalimat, mungkin kalimat itu adalah subhanallah, mungkin kalimat itu adalah walhamdulillah, mungkin kalimat itu adalah Allahu Akbar, mungkin kalimat itu adalah la ilaha illallah, yang dia ucapkan pada waktu itu dia betul-betul ikhlas mengucapkannya. Mungkin dia membaca Al-Quran, atau mungkin dia mengucapkan kalimat yang baik, nasihat untuk saudaranya, kalimat-kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu. Ya, makanya selama kita masih bisa berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikannya, jangan kita malas melakukannya. Ketaatan sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun, jangan kita malas melakukannya. Ternyata amalan itu mengangkat derajat dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah. Dan sungguh ada seorang hamba, dia berucap dengan satu potong kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan. Dia tidak pernah terbetik dalam benaknya bahwa kalimat itu yang akan apa? Yahwi biha fi jahannam, yang akan menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam, wal iyad billah. Mungkin kalimat itu adalah kalimat yang senda gurau, main-main. Ternyata satu maksiat, satu dosa, satu kalam menyebabkan seorang hamba bisa dilemparkan ke dalam neraka. Ke dalam neraka. Baik. Kemudian di antara faedah hadis ini pula, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kasratut ta'at wa ijtinabul muharramat. Banyaknya ketaatan yang dilakukan oleh hamba dan meninggalkan perbuatan haram itu adalah sebab masuk ke dalam surga. Dan itu yasirun, mudah, ala man yassarahu Allah, bagi siapa yang Allah taala mudahkan. Banyaknya ketaatan, meninggalkan maksiat
yang haram adalah sebab masuk ke dalam surga, dan itu adalah perkara yang mudah dan diringankan bagi siapa yang Allah Ta'ala mudahkan. Karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena itu antum dapatkan ada seorang mukmin yashrah sadrahu lil Islam, Allah Ta'ala lapangkan dadanya dalam berislam. Yusalli birahatin, dia salat dengan penuh keringanan, penuh kenikmatan, penuh dengan khusyuk. Dia salat penuh dengan kenikmatan, mudah sekali salat itu bagi dia. Tumanina, dia salat insyarahu sadar, dadanya begitu lapang, tidak ada orang yang dia musuhi, tidak ada orang yang dia benci. Dadanya lapang, meskipun orang menyakiti dia, berbuat zalim kepada dia, selalu dadanya lapang. Ada orang yang seperti ini, mahabbatan lis-shalah, cinta kepada salat, berbolak-balik menegakkan salat, dan itu sangat diringankan bagi dia, mudah bagi dia untuk salat. Wa yuzakki zakatahu, dan dia menunaikan zakatnya. Dia bayar zakatnya dalam keadaan dia betul-betul cinta mengeluarkan zakat, berpuasa, berhaji. Yaf'alul khair kullaha, dia melakukan seluruh ketaatan dan kebaikan itu bin syirahi sadar, dengan dada yang lapang. Ya, yasirun alaih, mudah bagi dia melakukan kebaikan itu. Kita dapatkan ada orang dimudahkan dia meninggalkan perkara maksiat, dimudahkan dia meninggalkan perkara haram, apakah itu perkara haram berupa ucapan, atau perkara haram berupa perbuatan, atau perkara haram berupa pikiran-pikiran yang buruk. Wa huwa yashalu alaihi, dan itu Allah Ta'ala mudahkan bagi dia. Di sisi lain, kita dapatkan ada orang yang baqa alaihi amalul Islam, berat bagi dia mengerjakan amalan-amalan Islam. Ada orang yang berat melakukan salat. Kalau dia salat, susah dia khusyuk, susah dia tumanina. Kalaupun dia salat, susah dia ke masjid. Ada juga orang yang Allah beratkan seperti itu. Ada yang Allah Ta'ala mudahkan ke masjid itu enteng bagi dia, mudah sekali. Puasa mudah bagi dia, sedekah mudah bagi dia. Ada pula orang yang sempit, berat dia melaksanakan Islam, berat dia salat, berat dia baca Quran. Kalaupun dia baca Quran, berat sekali bagi dia. Kalaupun dia bersedekah, berat bagi dia. Berpuasa berat bagi dia. Setiap ketaatan yang dia kerjakan berat bagi dia. Apalagi meninggalkan maksiat, sangat susah dan berat bagi dia meninggalkan dosa dan maksiat. Yeah. Maka orang yang seperti ini, surga tidak akan menjadi dekat kepada dia. Justru yang dekat kepada dia adalah neraka. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada dia hidayah, maka Allah Ta'ala akan lapangkan dadanya kepada Islam. Jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah Ta'ala lapangkan dia, melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Allah akan mudahkan dia. Maka segala kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kita hidayah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan hidayah, maka Allah Ta'ala lapangkan dadanya kepada al-Islam. Allah Ta'ala akan mudahkan dia ketaatan dan meninggalkan maksiat. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala ingin sesatkan hatinya, maka Allah Ta'ala jadikan dadanya itu menjadi sempit. Berat bagi dia menegakkan Islam, berat bagi dia untuk memeluk Islam. Harajan, sangat berat bagi dia. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia mau mengamalkan Islam seperti dia ingin mendaki sebuah langit, seperti dia mau mendaki langit. Saking beratnya bagi dia menegakkan al-Islam. Maka beruntunglah orang yang dilapangkan dadanya terhadap al-Islam. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mudahkan kita.
Ya. Kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan tentunya seorang muslim, ma'asyal muslimin, sebaik-baik doa seorang muslim adalah istighfar. Itu doa yang paling baik yang dibaca oleh seorang muslim, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang kafir. Orang yang kafir itu masuk neraka, tidak pernah sekalipun diucapkan oleh lisan mereka, Allahumma gfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosaku dan berikanlah taubat. Enggak pernah diucapkan orang kafir. Maka ucapkanlah istighfar, ma'asyarul muslimin. Sebaik-baik istighfar adalah istighfar yang kita ucapkan dari ucapan lisan kita dan hati kita hadir menginginkan dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, sebaik-baik doa adalah istighfar. Nabi, para ulama menyebutkan bahwasanya ketika ada orang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala berkata, "Ya Imam, saya mendapatkan rezeki yang kurang." Ya, rezekinya berkurang. Maka beliau berkata, "Istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah Ta'ala." Ada orang lagi yang datang yang lain, "Ya Imam, kebun saya tidak berbuah. Ya, hasil panennya tidak berhasil." Maka beliau berkata, "Istighfirillah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Ada lagi orang yang datang, "Ya Imam, saya belum diberikan anak." Kata beliau, "Istighfirillah." Disuruh perbanyak istighfar. Ada orang yang datang, susah dia beribadah, disuruh istighfar, astagfirullah. Ternyata dengan istighfar Allah Ta'ala akan mengokohkan kita di atas ibadah. Dengan istighfar Allah Ta'ala memberikan kita keturunan. Dengan istighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita rezeki yang banyak. Makanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika dia berdakwah kepada kaumnya, dia berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ditanyakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, "Ya Imam, kenapa setiap antum ditanya antum suruh orang istighfar?" Beliau berkata, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, "Wa qultu astaghfiru rabbakum." Maka aku katakan kepada umatku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Ta'ala akan mengutus kepada kalian, menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Jadi Allah Ta'ala perbanyak anak keturunan kalian dan Allah perbanyak harta-harta kalian dengan apa? Dengan istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan akan mengadakan untuk kalian sungai-sungai, parit, air yang banyak. Maka istighfar, ma'asyarul muslimin, adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Perbanyak istighfar. Beruntunglah seorang muslim, kata Nabi SAW, mendapatkan dalam catatan amalannya dipenuhi dengan istighfar pada hari kiamat. Perbanyak istighfar. Sekali lagi, sebaik-baik doa seorang muslim adalah astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak istighfar. Karena kita tidak tahu kapan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih bahwasannya seorang muslim tidak boleh meremehkan yang namanya ketaatan dan tidak boleh dia meremehkan yang namanya
maksiat. Nabi SAW bersabda, "Wawalladzi la ilaha ghairuhu, inna ahadakum la ya'muru bi amali ahli jannah." Demi yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang di antara kalian yang beramal amalan surga, amalan ketaatan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, saking dekatnya. Tsumma yasbiqu alaihi alkitab, kemudian dia pun didahului oleh catatan takdirnya, wa yuhtamu bi amali fa yuhtamu lahu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha, maka dia pun ditutup dengan amalan ahlun nar, amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalamnya. Dan sebaliknya, ada salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta, saking dekatnya. Kemudian takdir mendahului dia pun ditutup dengan amalan ahli jannah, maka dia masuk ke dalamnya. Yang semisal hadis ini, Nabi SAW bersabda, "Innal abda la ya'malu fima bainan nas, fima yabdu linnas." Sungguh ada di antara manusia, kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba, dia beramal di antara manusia. Amalan apa? Amalan ahlul jannah. Amalan ahlul jannah, fima yabdu linnas, dalam pandangan manusia dia beramal amalan ketaatan, kata Nabi. Dalam kacamata manusia, dia beramal amalan ketaatan, dia beramal amalan ahli jannah. Wa innahu min ahli nar, padahal dia, kata Nabi, adalah penghuni neraka. Padahal dia adalah penghuni neraka. Wa innal abda la ya'malu bihi fima bainan nas, dan sungguh ada di antara manusia yang beramal amalan ahlun nar, beramal amalan penduduk neraka. Dalam pandangan manusia adalah pelaku maksiat, dalam pandangan manusia. Wa innahu la min ahlil jannah, padahal dia adalah ahlul jannah. Sudah ditakdirkan dia adalah ahlul jannah. Wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan tergantung pada penutupnya. Tergantung pada penutupnya. Maka tidak boleh seorang muslim meremehkan yang namanya kebaikan. Maka sekali lagi, amalan kita selalu wajib kita tutup dengan istighfar. Melakukan ketaatan, walaupun habis sholat kita disuruh apa? Astagfirullah. Setelah beramal salih, astagfirullah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad berhasil dalam berdakwah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, disuruh istighfar. Lihat ayatnya, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah Ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila engkau ya Rasulullah telah melihat nasrullahi, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau telah melihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap antum, sahabat dan kaum muslimin, wal fath, dan antum telah melihat kemenangan demi kemenangan, di mana Allah Ta'ala menyelamatkan, menolong para sahabat dan Nabi Muhammad dalam setiap peperangannya. Ini nanti akan kita bahas insyaallah Ta'ala di pembahasan kisah perjuangan para salaf. Allah Ta'ala menolong para sahabat. Bagaimana kejadian di awal perang yang paling besar terjadi, yaitu perang Mu'tah, antara 3.000 melawan 100.000 pasukan ditambah 200.000 pasukan. 300.000 melawan 3.000. Nah, apabila antum telah melihat kemenangan ini, kata Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan antum telah melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Afwajan itu maksudnya berbondong-bondong, satu kabilah ribuan orang masuk Islam.
Berarti apa? Kemenangan dalam dakwah Islam. Apa yang wajib dilakukan Nabi SAW, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW, kalau antum sudah berhasil dalam berdakwah, dalam mengajak kaum mereka memeluk Islam, keluar dari kekafiran, masuk dalam agama Islam, apa yang dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Perbanyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Perbanyak ucapkan alhamdulillah. Wastaghfirhu, disuruh beristighfar. Karena istighfar menghilangkan ketakaburan dan menghilangkan ujub bangga diri terhadap amalan. Maka seorang muslim tak kala dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan nikmat dunia, hendaklah dia berucap astagfirullah. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada antum itu bukan karena usaha antum, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah alhamdulillah, astagfirullah. Tak kala Allah Ta'ala mudahkan kita membaca Al-Quran, salat, perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar. Maka istighfar ini adalah sebuah kebaikan untuk hamba. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin, apa yang telah kita sebutkan tadi disebutkan dalam satu hadis. Nabi SAW bersabda, "Anna imra'atan bagian." Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa kadang seorang tidak pernah menyangka ada amalan yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga, dan tidak pernah menyangka ada amalan yang mengantarkan dia ke dalam neraka. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang wanita bagian pezina di zaman dahulu. Ra'at kalban fi yaumin har, di hari yang sangat panas. Dia lihat ada anjing yutifu bibi'ir, dia kelilingi sumur, dia mau minum, saking kehausannya di hari yang sangat panas di siang hari. Qad adla'a lisanahu, sudah menjulurkan lidahnya, sangat kehausan anjing itu. Maka perempuan itu pun turun ke sumur, kemudian melepaskan sepatunya, mengambil air di sumur, lalu dia memberikan minum kepada anjing. Faghufira laha, maka wanita itu pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu ketaatan. Dari faedah di sini memberikan kepada kita manfaat bahwa kadang ada satu ketaatan dan kebaikan yang disebutkan dalam hadis, Allah Ta'ala mensyukuri ketaatannya. Allah Ta'ala mensyukuri kebaikan wanita pezina ini karena Allah Ta'ala adalah Asy-Syakur. Allah Ta'ala adalah Asy-Syakur, yang paling maha bersyukur atas kebaikan hamba. Maka seorang hamba boleh bernama dengan nama Abdus Syakur, hamba Allah Ta'ala yang paling bersyukur. Maka Allah Ta'ala bersyukur atas kebaikan wanita ini, sekecil apapun kebaikan dia. Allah Ta'ala ampuni dosanya, masuklah dia ke dalam surga. Padahal wanita ini, ma'asyar muslimin, kata para ulama, ketika dia turun mengambil air untuk memberikan minum kepada siapa? Memberikan minum kepada anjing, tidak pernah terbetik dalam akalnya, tidak pernah terbetik dalam benaknya, dalam hatinya, ternyata amalan itu mengantarkan dia ke dalam apa? Ke dalam surga. Tidak pernah terbetik dalam hatinya. Apa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini pula? Para ulama mengatakan bahwasannya memberikan minum kepada anjing bisa masuk surga. Maka memberikan minum kepada orang lebih layak dan lebih pantas, insya Allah dia masuk surga. Makanya datang dalam hadis yang sangat banyak memberikan makan, memberikan minum, bersedekah untuk kebaikan seperti ini. Apalagi kepada seorang muslim, apalagi kata Nabi SAW kepada orang yang bertakwa, dikasih makan, dikasih minum, orang sholat, pahalanya tentu lebih besar. Sehingga datang dalam hadis yang sahih, ya, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga kata Nabi SAW ada ghurafan, ada istana-istana, ada rumah-rumah.
yura dhahiruha min batiniha. Bagian luarnya bisa dilihat dari dalam, bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Rumah megah, tembus pandang, yang sangat indah. Yadkhuluha, masuk ke dalam rumah istana dalam surga khusus. A'addallahu, Allah Ta'ala siapkan rumah khusus istimewa ini untuk siapa? Di antaranya liman ata'ana ta'am, untuk orang yang suka memberikan makan. Untuk orang yang suka memberikan makan, minum. Wa alanal kalam, dan untuk orang yang lembut tutur katanya, berbicara masya Allah, tawadu. Dia tawadu, tidak mau menampakkan kebaikannya dan tidak mau meninggikan dirinya. Orang yang tawadu, selalu merendahkan dirinya. Wassalatul laili wan nasu niyam. Dan yang ketiga, untuk orang yang selalu salat malam tak kala manusia sedang tidur. Dia qiyamul lail dan dia sembunyikan amalannya. Dia sembunyikan amalannya. Jadi enggak ada orang yang tahu dia masuk surga. Enggak ada yang tahu dia masuk surga karena sebab amalan yang kecil. Dan di antara kandungan faedah hadis ini, kata para ulama, kalau memberikan minum kepada anjing orang bisa masuk surga, maka memberikan minum kepada manusia dengan ilmu agama itu pahalanya jauh lebih berlipat-lipat. Nomor 1 kebaikannya. Apa itu? Memberikan kebaikan kepada manusia berupa ilmu agama, khususnya ilmu tauhid. Karena yang namanya nasihat itu kadang lebih mulia dan lebih besar pahalanya, kata para ulama, dibandingkan bersedekah dengan amal sedekah dirham. Memberikan nasihat dengan ilmu agama. Orang yang salah sholatnya, orang yang keliru jalannya, kita tuntun, kita ajak dia. Jadi jangan kita mengenal namanya Islam dan Sunnah ini untuk kita saja, jangan. Ada orang teman kita, ayo kita pergi taklim, ayo kita pergi mengaji. Ajak dia untuk dekat pada sunnah. Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang dia tunjukkan tersebut. Kalau ada orang masuk Islam karena sebab dia, coba bayangkan satu orang masuk Islam karena sebab kita, maka pahala Islamnya kita yang akan mendapatkannya. Salatnya kita akan dapat pahalanya. Semua sampai dia mati dia salat. Selama dia salat, semua pahala puasanya, kalau dia puasa kita akan dapatkan pahala puasanya. Kalau dia bersedekah, semua pahala sedekahnya kita akan dapatkan. Kalau dia berhaji, dia berumrah, kan kita yang menjadi sebab dia memeluk Islam, ya kan? Kalau tidak seperti itu, dia tadinya adalah orang yang jahil, lalu kita mengajaknya, lalu dia mengenal sunnah yang benar, sehingga tadinya tidak sholat menjadi sholat, ya. Tadinya dia tidak beribadah jadi ahli ibadah. Tadinya dia tidak taat menjadi orang yang taat. Siapa yang dapat pahalanya? Kita yang kemarin yang bonceng dia pergi taklim. Iya. Dan kita meremehkan yang namanya kebaikan ma'asyiral muslimin. Jangan kita berpikir kebaikan ini untuk diri kita saja. Berapa sih umur kita ini? Berapa umur kita? Umur kita itu pendek. Sebanyak apapun umur kita, kapan kita sampai pada hari kiamat, kita akan menyangka dunia ini ringkas. Dunia ini ringkas. Maka lakukanlah amal jariyah. Berdakwah, ajak manusia kepada kebaikan. Kita tidak tahu dari arah mana Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Dan dari arah mana Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari neraka waliyadzubillah. Maka memberikan minum kepada anjing, orang bisa masuk surga. Allah Ta'ala mengampuni dosanya, maka memberikan makan kepada kaum muslimin dengan makanan ilmu agama,
ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu tentang sunnah Nabi SAW adalah sebab nomor satu yang paling terbaik dalam mendapatkan pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang terlibat dalam kebaikan ini, dalam dakwah ila Allah dan tersebarnya ilmu agama, siapa yang mengambil andil di dalamnya, maka dia yang akan mendapatkan pahala. Tidak sama itu orang yang datang, duduk, pulang, tidak sama. Walaupun ada pahalanya untuk dia, untuk keluarganya, itu sudah luar biasa kebaikannya. Untuk dia dan keluarganya itu sudah luar biasa kebaikannya. Tapi ada yang lebih besar pahalanya. Siapa? Orang yang mengambil andil dalam dakwah ila Allah. Itu lebih besar keutamaannya dan lebih besar pahala. Masing-masing orang mengambil andil. Oke, saya yang mengantar. Contoh. Bisa tidak ada kajian kalau tidak yang antar? Tidak bisa. Maka yang mengantarnya dapat pahala jariah. Oke, biar saya urus bagian pamfletnya. Biar saya urus bagian akomodasinya. Oke, biar saya urus siapa menjadi sebab dalam kebaikan. Kalau dia tidak bisa dengan badan, dengan fisik, paling tidak dia membantu dengan hartanya. Dengan hartanya. Dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala jariah bagi dia. Luar biasa keutamaan dan kebaikan Islam. Ya, ma'asyiral muslimin. Karena itulah di zaman dahulu Nabi SAW dalam berdakwah kepada para sahabat, beliau mengajak para sahabat untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat sedekahnya para sahabat itu, dan kita bandingkan dengan sedekah kita. Untuk bangun masjid, untuk kebaikan apa saja. Sarana kebaikan dalam dakwah. Sahabat itu dalam berinfak luar biasa infaknya. Karena sahabat Utsman bin Affan ketika Nabi SAW ingin menegakkan jihad, Nabi SAW mengajak para sahabat untuk bersedekah. Utsman bersedekah apa? 100 ekor onta. Bisa dihitung 100 ekor onta? Itu kalau dihitung sekarang itu miliaran. Satu kali bersedekah, kalau kita hitung itu, kadang Utsman bin Affan bersedekah sekitar 1 miliar, 2 miliar, kadang 3 miliar. Begitu sedekah. Kalau kita 50.000. Kalau mau masuk celengan, banyak ini 50.000. Akhirnya yang masuk 2.000. Banyak itu 2.000, ya kan? Itu sedekah kita itu 2.000. Kan biar sedikit yang penting masuk surga. Iya, ya kan? Nah, gitu kan kita bersedekah seperti itu. Tapi coba bawa 50.000 itu bawa ke mall. Kita mau belanja di mall, bawa uang 50.000. Banyak 50.000. Seperti pasar, bawa uang 50.000. Banyak 50.000. Mau ke pasar, bawa uang 50.000. Banyak itu? Atau mau ke mall, beli baju, celana 50.000. Nggak ada nilainya 50.000. Tapi kalau masuk celengan banyak itu 50.000, 2.000. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini sekali lagi terdapat pelajaran bagi kita bahwasannya yang namanya kebaikan, menyebarkan yang namanya kebaikan itu adalah tugas kita sebagai seorang muslim. Kadang orang masuk surga, masuk neraka karena sebab yang ringan. Karena sebab yang ringan, ya. Ada dalam hadis disebutkan, ada orang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Ada ya? Jadi kalau kita baca tadi, ada orang masuk neraka karena kucing, ya kan? Ada orang masuk surga karena apa tadi? Anjing. Kasih minum anjing. Ya, ini kan remeh ini. Ada orang masuk surga, kata Nabi mondar-mandir bolak-balik, kayu dia singkirkan dari jalan, masuk surga. Ini apa ini? Pelajaran ini bahwa apa? Surga itu kata Nabi dekat sekali. Neraka itu dekat sekali. Ada orang yang Allah lapangkan, ada orang yang berat. Dan saya sudah simpulkan tadi intinya apa? Berdoa hati. Iya, berdoa.
Ini goyang-goyang nih. Saya dari tadi seimbangkan badan ini, karena kapan saya sedikit goyang ini jatuh ini kursi. Iya. Bisa dikasih kursi yang lain nanti ya. Iya. Ini saya jaga keseimbangan ini, karena sedikit goyang jatuh. Iya. Jadi yang namanya kebaikan itu jangan kita remehkan, Pak. Jangan kita remehkan namanya kebaikan. Artinya apa? Kita sebagai seorang muslim harus selalu berpikir bagaimana caranya berbuat baik. Ada ikhwah, ada orang ikhwan. Allah Ta'ala bukakan kebaikan dengan kedua tangannya. Apa saja jalan kebaikan, selalu dia nomor satu. Memikirkan tentang kemaslahatan umat. Ada orang yang memudahkan seperti ini, yang mungkin tidak pernah terfikirkan bagi kita. Ada saudara kita yang tertimpa musibah misalnya di Sumatera, di Aceh. Ternyata ada saudara kita yang Masya Allah dimudahkan langsung ke sana, mengumpulkan harta langsung dibawa ke sana. Teman-teman kita alhamdulillah 1-2 hari setelah terjadinya itu Aceh Tamiang yang paling parah ya. Sebagian teman-teman kita datang ke sana membawa uang 500 juta. Langsung dikumpulkan dengan cepat. Orang sedang darurat membutuhkan bantuan. Ini termasuk pahala luar biasa. Sampai ke sana langsung mendatangi tempat yang bisa mengelola makanan. Karena orang di sana itu mereka bukan butuh ini, mereka butuh makan. Tidak ada makanan. Kompornya tidak bisa dipakai masak. Listrik tidak ada. Mereka butuh langsung makan. Dibuatkanlah mereka sekian ribu porsi. 1000 porsi untuk sekian kakak. Di bawah. Coba ini, ikhwan. Mungkin kita tidak bisa terjun langsung ke sana kan? Karena kita masing-masing punya kesibukan. Paling tidak ada uang kita masuk ke situ 100.000 misalnya. Maka orang sedang butuh darurat di sana. Orang hampir mati kelaparan. Iya, nggak makan berhari-hari. Bahkan ada seorang ibu yang ditanya, ya, anaknya masih bayi, masih dibuatkan susu pakai air comberan. Nggak ada air di sana, nggak ada air, hancur semua. Ternyata ada saudara kita yang datang ke sana. Sudah berapa hari yang lalu datang ke sana membawa alat, dibuatkan sumur bor air untuk kebutuhan manusia. Air. Langsung dibuatkan sumur bor untuk sekian kakak. Jadi setiap 100 rumah dibuatkan satu sumur bor. 100 rumah dibuatkan satu sumur bor. Ini saya kasih contoh saja ikhwan fillah bahwa kita ini orang-orang yang lemah. Kalau kita tidak bisa terjun seperti itu, paling tidak ada uang kita, rezeki kita yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita nggak tahu dari arah mana itu kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak sebab, ada karena kucing orang masuk neraka, ada karena anjing bersedekah masuk surga. Iya. Ada Allah Ta'ala lapangkan, Allah Ta'ala mudahkan dia melakukan kebajikan, dan ada yang Allah Ta'ala susahkan. Ya, kalau enggak ada kursinya enggak usah dulu, nanti akan datang ya. Iya, masih bisa dipertahankan di kursinya. Baik. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan bahwa ada orang masuk surga bahkan masuk neraka karena seekor lalat. Iya. Masuk surga, masuk neraka karena apa? Seekor lalat. Nabi SAW bersabda, "Dakhala al-jannata rajulun fi dhubab, wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab." Kata Nabi SAW, ada orang masuk surga karena seekor lalat, dan ada orang masuk neraka karena seekor lalat. Jadi lebih kecil daripada anjing dan kucing. Ya kan?
Jadi orang masuk surga masuk neraka itu remeh sekali. Sedikit nih masuk surga, sedikit masuk neraka. Ini karena seekor lalat. Masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Maka sahabat bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang laki-laki mau melewati satu kampung, di mana kampung itu lahum sanamun, mereka memiliki berhala yang diagungkan dan disembah. La yajuzu ahadun hatta yaqarriba lahu syai'an. Mereka tidak akan membiarkan kaum siapapun yang lewat sampai orang-orang bertakarrub kepada berhala tersebut. Apa saja. Yang penting ada kamu sembelihkan atau ada yang kamu takarrubkan. Apa itu takarrub? Takarrub itu bentuk pendekatan diri kepada sesuatu. Itu takarrub namanya. Dan bertakarrub itu ibadah. Bentuk mendekatkan diri kepada sesuatu untuk mendapatkan manfaatnya, untuk terhindar atau untuk terhindar dari bahayanya, itu takarrub namanya. Mencari manfaat, maslahat, kebaikan, bertakarrub tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Ta'ala. Maka tidak boleh kita bertakarrub kepada kuburan. Itu kan contoh. Tidak boleh kita bertakarrub kepada kuburan atau kepada apa saja. Sungai, kadang orang bertakarrub kepada sungai. Kalau mau lewat, buang telur. Ini lebih besar daripada lalat. Ya kan? Bertakarrub dengan kuburan, dicium kuburannya, dielus-elus dengan pipinya. Supaya apa? Dapat barakah. Orang bilang barakah ya. Orang Bugis. Kalau di sini apa? Sama ya. Barakah. Dapat barakah. Hanya ada orang yang menempelkan badannya di masjid, dia tempelkan pipinya, dicium-cium masjidnya. Ada tidak? Kalau di sini nggak ada di sini. Mungkin di tempat lain, di Jawa itu banyak. Orang peluk masjid, cium-cium, kuburan dicium, ditempelkan pipi, bahkan baring di situ, bahkan tidur di situ, bahkan itikaf, berdiam diri di situ. Dia cium. Untuk apa? Cari barakah. Itu maksud barakah, mendekatkan diri supaya dia dapatkan manfaat. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata bahwa tidak ada batu di alam semesta ini, tidak ada batu di dunia ini yang boleh dicium kecuali satu saja. Batu apa itu? Hajar Aswad. Itu saja boleh dicium. Sisanya sama semua. Tidak ada batu yang boleh dicium-cium. Diusap dua ya, tidak boleh ada batu dicium-cium dan diusap-usap untuk mencari kebaikan dan barakah di dalamnya. Kecuali Hajar Aswad saja. Sisanya itu syirik. Makanya kalau kita dapatkan ada orang cincinnya itu cincin barakah, orang bilang ya barakah. Kalau habis sholat, assalamualaikum, langsung dia jilat cincinnya, langsung kebal dia misalnya. Nah, syirik ini. Ya. Kalau pakai cincin, ya zaman batu sekarang, pakai cincin supaya tidak dilihat sama polisi. Nah, berarti cincin bahaya ini. Dia pakai cincin supaya dia selamat dari tangkapan polisi. Kalau pakai STNK pasti ditangkap lah. Biar pakai cincin yang Nabi siapa ya? Nabi Sulaiman kata dia. Ada cincin yang Nabi Sulaiman. Banyak sekarang di zaman batu. Tempat kita banyak ya. Jadi sekarang zaman batu sudah mulai punah. Sudah mulai hilang itu zaman batu. Baik, jadi orang ini mau melewati satu kampung. Mereka tidak membiarkan ada orang lewat di kampung itu sampai dia bertakarrub kepada berhala. Faqalu li ahadihima, maka penduduk kampung berkata kepada salah seorang di antara mereka, bertakarrublah kalian. Ini masih ada waktu ini. Kita habiskan ini hadisnya, kita tutup. Kita habiskan hadisnya baru kita tutup. Iya. Maka berkatalah kepada penduduk kampung kepada dua orang tersebut. Apa kepada salah satu dari dua orang yang mau lewat ya. Qarrib, bertakarrublah antum. Sebelum lewat tak boleh lewat. Sampai kamu bertakarrub. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Dia berkata saya tidak punya sesuatu untuk saya sedekahkan, takarrubkan kepada berhala kalian.
Qalu qarrib walau dubadan. Kata penduduk kampung, bertakarrublah, cari walaupun seekor lalat. Carilah walaupun seekor lalat saja. Yang penting ada kamu takarrubkan walaupun kecil. Wa qarraba dubaban fa khallu sabilahu fa dakhala an-nar. Maka akhirnya dia cari-cari, dapat lalat, dia pun bertakarrub kepada berhala itu dengan seekor lalat. Fa khallu sabilahu, maka orang-orang di penduduk kampung membiarkan dia lewat, maka akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka di azab. Kata Nabi SAW. Wa qalu lil akhar, kemudian yang terakhir, yang kedua. Penduduk kampung berkata kepadanya, qarrib. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Maka dia pun berkata, saya tidak akan bertakarrub kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang kedua ini orang bertauhid. Orang yang kedua ini adalah orang yang bertauhid. Dia tidak mau bertakarrub. Dipaksa tidak boleh lewat, dia berkata saya tidak akan melakukan kecuali hanya untuk Allah, karena takarrub adalah ibadah. Adarabu unuqahu fadakhala al-jannah, maka penduduk kampung memenggal lehernya. Maka dia pun masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam surga. Apa pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini? Ini mirip dengan pembahasan kita tadi. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik di pelajaran hadis ini, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, syirik itu mewajibkan seorang masuk ke dalam neraka walau kana qalilan, meskipun syiriknya kecil. Menyebabkan orang wajib masuk neraka. Demikian pula tauhid adalah penyebab orang masuk apa? Masuk surga, seperti dalam hadis ini. Faedah kedua, seseorang itu kadang dia terjatuh ke dalam kesyirikan wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak paham. Dalam keadaan dia tidak tahu atau dalam keadaan dia tidak sadar. Kadang orang jatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu adalah syirik yang menyebabkan dia pasti masuk neraka. Faedah ketiga dalam hadis ini, tahdzir, peringatan dari Nabi tentang yang namanya maksiat, dosa. Dosa itu walaupun namanya kecil, ini pembahasan kita ya, namanya kecil. Dalam pandangan manusia kecil, tapi besar dalam pandangan Allah. Dan faedah yang paling hebat dari hadis ini, kata para ulama, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, hadar rajul, laki-laki ini masuk ke dalam neraka dengan sebab kesyirikan yang dia tidak maksudkan. Dia tidak maksudkan. Di awalnya dia tidak bermaksud untuk melakukan kesyirikan, tapi dia melakukannya dalam rangka untuk berlepas dari kejelekan kaum yang ada di tempat tersebut. Ia tidak. Jadi ini orang sebenarnya dia bertakarrub dengan lalat tidak ada dan bukan maksudnya dari awal mau berbuat syirik, iya kan? Tapi dia hanya mau lepas dan lewat. Gak ada maksudnya dia untuk berbuat syirik. Tapi dia hanya mau lewat saja, buang telur, daripada repot buang saja telur deh. Ya kan begitu kan bahasa kita. Daripada dikasih susah, kasih saja lalat, apa susahnya? Maka orang ini awalnya dia tidak memaksudkan untuk melakukan kesyirikan. Dia awalnya tidak memaksudkan untuk berbuat syirik, tapi dia sebenarnya ingin lepas. Maka dengan sebab itu dia masuk neraka. Ini dalil menunjukkan bahwa seorang ketika dia melakukan perbuatan syirik, bukan yang dilihat itu niatnya, bukan. Oh nanti dia dikatakan musyrik syirik kalau dia niatkan berbuat syirik atau tidak. Hadis ini menunjukkan hal itu. Itu akidah orang Murji'ah seperti ini. Ya. Kemudian seorang muslim apabila dia melakukan kesyirikan, batal keislamannya dan dia masuk neraka. Walaupun dia muslim. Karena laki-laki ini awalnya dia muslim. Awalnya dia muslim, tsumma syara musyrikan, lalu dia menjadi musyrik. Dia menjadi musyrik. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan. Dia melakukan kesyirikan. Kemudian yang namanya menyembelih itu ibadah. Menyembelih itu ibadah. Kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari neraka. Baik, dari faedah hadis al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wa an-naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian melebihi dekatnya tali sandal di antara kalian dan neraka semisal dengan. Maka dari ini kita simpulkan hendaklah seorang muslim itu selalu terkumpul dalam dirinya rasa takut dan berharap kepada Allah Ta'ala.
Bagaimana caranya? Kalau dia sehat, perbanyak rasa takut kepada Allah Ta'ala agar supaya dia tidak berbuat maksiat. Tetap ada istighfar, roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi perbesar yang namanya rasa takut. Tapi kalau orang sudah sakit, tidak bisa lagi berbuat maksiat misalnya, maka dia hendaklah memperbanyak berharap kepada Allah Ta'ala ampunannya, ya, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus selalu seimbang ini antara rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa agar kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari yang namanya maksiat dan tidak tertipu dengan amalan kita. Ya. Perbanyak mohon istiqomah, sebaik-baik doa yang dibaca oleh seorang hamba yang paling baiknya ketika dia bersujud kepada Allah Ta'ala. Aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, sedekat-dekat seorang hamba dengan penciptanya ketika dia bersujud. Fa'aktsirud du'a, perbanyaklah kalian berdoa ketika kalian sujud. Itu adalah doa yang paling baik. Sampai Nabi berkata, faqaminun an yustajaba lakum, hampir benar-benar pasti kalian akan dikabulkan doa kalian. Kapan? Ketika bersujud. Mana yang lebih afdal berdoa? Di dalam sholat atau di luar sholat? Mana yang lebih afdal? Ya dalam sholat lebih afdal berdoa dibanding di luar sholat. Bukan artinya tidak boleh berdoa di luar sholat. Karena Nabi menyebutkan seorang hamba yang berdoa mengangkat kedua tangannya, Allah Ta'ala malu tidak menerima doanya dalam tangan yang hampa dan kosong. Itu disebutkan dalam hadis. Angkat kedua tangan adalah sebab dikabulkannya doa. Sebelum berdoa puji dulu Allah Ta'ala. Jangan langsung minta. Pas berdoa, ya Allah kasih saya anak. Belum. Puji dulu Allah Ta'ala. Baru doa. Kalau antum baca doa-doa Nabi, lihat cara Nabi berdoa, pasti Nabi memuji Allah Ta'ala dulu. Doanya terakhir. Potongan terakhir. Ya. Puji dulu Allah Ta'ala. Jadi baca dulu puji-pujian. Baru kita berdoa, minta. Bersalawat kepada Nabi. Baru kita berdoa, minta. Jangan langsung pas angkat tangan. Maka ada doa Nabi SAW dan Masya Allah, Allahumma inni as'aluka bi'anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya bari'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nah, itu semuanya pujian. Apa permintaannya? Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu neraka. Permintaannya dua, minta surga, berlindung dari neraka. Pujiannya panjang. Ketika Nabi mendengarkan ada sahabat membaca doa tadi, kan ini doa yang saya bacakan tadi bukan doa biasa ya, ini doa pamungkas. Kata Nabi, siapa tadi membaca doa itu? Sungguh antum telah berdoa meminta Bismillahil A'zam, dengan nama Allah yang paling agung. Di mana kata Nabi seorang yang berdoa dengan doa seperti tadi, karena di dalam doa itu ada Ismul A'zam, ada nama Allah Ta'ala yang paling agung, paling besarnya. Di mana seorang hamba berdoa dengan doa itu, pasti Allah Ta'ala kabulkan doanya. Pasti kata Nabi, bukan insya Allah, pasti kata Nabi. Kenapa? Karena dalam doa yang saya bacakan tadi ada Ismul A'zam. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta. Salah satunya itu la ilaha illallah wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Itu juga sebagian dari Ismul A'zam. Al-hayyu al-qayyum la ilaha illallah. Itu di antara Ismul A'zam. Siapa yang berdoa dengannya, Allah Ta'ala akan kabulkan doa. Allah akan kabulkan doa. Maka puji dulu Allah, baru meminta apa yang kita ingin minta. Ini kalau kita kiaskan saja untuk orang saja. Kalau antum mau minta sama orang, mau pinjam uang, datang ke rumahnya jam 2 siang lagi, orang tidur. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk ya, Pak, pinjam uangnya. Begitu, langsung diminta uangnya. Orang bilang, apa ini baru datang, pulang begitu. Tapi kalau kita bahasakan dengan baik, Masya Allah, rumah bapak ini Masya Allah,
saya lihat bapak ini dermawan. Bisa tidak? Iya bisa. Nah, begitu bahasanya. Puji dulu Allah Ta'ala. Baru kita meminta. Sekira ini cukup ikhwan. Waktu kita sudah jam 6.40. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.